Salam damai dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam ringkasan Cornerstone Connection untuk kuartal yang keempat tahun 2020 dengan tema penyelamatan. Apa kabar sahabat-sahabat? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik sahaja. Ya, kita melihat situasi sekarang khususnya di negeri kita, negeri Sabah, kita masih bertarung di dalam memutuskan rangkaian COVID-19. Nah, marilah kita sama-sama saling mempedulikan dengan cara mengamalkan penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka, penggunaan hand sanitizer, dan kerap mencuci tangan dengan sabun. Kami juga mengharapkan agar Anda terus setia mengikuti kami di dalam ringkasan Cornerstone Connection yang akan dimuat naik pada setiap minggu. Nah, pelajaran yang pertama bertajuk Pembinaan Ka'bah dan Anda. Mari kita mulakan dengan bacaan ayat kunci oleh Pendeta Ben, dan setelah itu Pendeta Ariman akan membantu kita di dalam melihat ringkasan cerita tersebut. Baik, ayat kunci terdapat dalam Ezra 5 ayat 11. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah, semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya. Didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja, Israel yang agung. Secara ringkas, cerita ini adalah tentang bagaimana Zerubabel dan Yesua dibantu oleh beberapa nabi mengetuai dalam membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem yang telah rusak karena serangan Nebukadnezar. Pada waktu itu, Raja Darius, kerajaan Media, sedang memerintah. Sewaktu dalam pembinaan, Tatnai dan Yestar bersama rombongan mereka datang dan mempersoalkan pembinaan rumah Tuhan itu. Zerubabel menjelaskan bahwa kebenaran untuk membangunkan rumah Tuhan itu sudah dimulai pada waktu pemerintahan Raja Kores, tetapi terbengkelai. Lalu Tatnai menulis surat kepada Raja Darius agar penyiasatan dilakukan jika terdapat rekod perintah kerajaan sebelum ini yang memberikan kebenaran untuk membangunkan semula rumah Tuhan itu. Hasil penyelidikan mendapati terdapat segulung naskah yang mencatatkan titah Raja Kores mengenai pembangunan semula rumah Tuhan. Bahkan terdapat bukti bahwa raja harus menanggung semua kos pembangunan. Lebih menggembirakan, terdapat catatan yang menyatakan bahwa semua barang-barang dalam bait suci yang telah dirampas oleh Nebukadnezar harus dikembalikan dan ditempatkan di dalam bait suci. Akhirnya, Raja Darius menulis surat balasan berisikan perintah untuk Tatnai menggunakan pendapatan cukai wilayahnya untuk membantu sepenuhnya pembangunan bait suci itu sehingga selesai. Demikian juga dengan semua keperluan penyediaan hewan-hewan korban bakaran seperti lembu atau domba. Berdasarkan ringkasan cerita tadi, tanya diri kita, bagaimanakah cerita tersebut mempengaruhi kehidupan saya pada hari ini? Ingat juga, kita harus menghubung kaitnya dengan tajuk pelajaran Pembinaan Ka'bah dan Anda. Bagi saya, tidak mudah untuk membina semula bangunan yang sudah hancur sepenuhnya. Saya tertanya-tanya, apakah yang mendorong orang-orang Yahudi untuk membina semula bait suci Tuhan itu? Mari kita baca Ezra 5 ayat 1. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernabuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda, di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Jelas di sini bahwa dorongan yang kuat itu datang daripada penyertaan Tuhan yang dinyatakan melalui nabuatan-nabuatan yang disampaikan oleh Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Hari ini, apa yang mendorong kita untuk terus melayani Tuhan melalui gereja Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ini dinyatakan dalam Injil Matius.
Oleh itu, jangan putus asa apabila melihat terdapat kekurangan dalam gereja kita, tetapi arahkan pandangan kita kepada penyertaan Tuhan sementara kita melayani Tuhan. Saya ingin menyentuh tentang bait suci itu. Saya berpikir mengapakah orang Yahudi sangat mementingkan pembinaan semula bait suci itu. Saya melihat bahwa bait suci itu sangat berkait rapat dengan hal keselamatan manusia. Upacara-upacara korban yang berlangsung dalam bait suci itu sebenarnya mengarahkan mereka kepada Mesias yang akan datang untuk mengampuni semua dosa manusia. Bayangkan selama kehancuran bait suci itu sejak daripada pemerintahan Raja Nebukadnezar, di mana mereka mempersembahkan korban bakaran untuk pengampunan dosa. Sedangkan sistem keimamatan juga runtuh, tiada lagi imam-imam yang melayani karena kehancuran itu. Itulah sebabnya pembangunan semula bait suci itu sangat bermakna bagi mereka dan juga keselamatan. Nah, bagi kita hari ini, apakah memahami fungsi kewujudan bait suci itu memberi makna yang besar? Sudah tentu, karena dari sanalah kita mempunyai dasar pengertian yang kukuh mengenai rencana penebusan Yesus Kristus. Dari saya, di sebalik semua yang berlaku, kuasa Tuhanlah yang bertindak di setiap sudut, termasuklah setiap raja yang ada. Tuhan yang menyertai orang-orang Yahudi di Yerusalem. Itu kita boleh lihat di dalam Ezra 5 ayat 1. Tuhan juga yang menjaga mereka agar dapat terus melakukan pembangunan, meskipun terdapat laporan yang dihantar kepada Raja Darius di dalam Ezra 5 ayat 5. Di dalam Ezra 7 ayat 27 mencatatkan seperti berikut. Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ini adalah kata-kata Ezra sendiri setelah merasakan penyertaan Tuhan sewaktu pulang ke Yerusalem dari Babel. Daripada semua ini, saya membuat kesimpulan bahwa pada hari ini segala sesuatu ada dalam kawalan Tuhan, di bawah kendali Tuhan. Raja Kores, Raja Darius, Raja Artasta, semua mereka digunakan Tuhan untuk pembangunan semula bait suci. Tuhan dan juga kesatuan semula orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Tiada yang mustahil bagi Tuhan dalam melaksanakan rencananya. Nah, kami mendorong sahabat-sahabat semua untuk membaca dengan lebih teliti cerita ini di dalam Ezra 5 dan 6. Sudah tentu lebih banyak penerapan hidup yang Anda akan temui. Nah, sebelum kami akhiri ringkasan pada kali ini, satu lagi hal yang penting ialah sementara kita melakukan pekerjaan Tuhan, seperti orang-orang Yahudi yang membangun firman Tuhan, tentangan dan kesukaran pasti ada yang coba mematahkan semangat dan kesungguhan kita. Itu sudah tentu pekerjaan iblis. Nah, dia tidak senang dengan pelayanan kepada Tuhan. Dalam menghadapi hal ini, jangan kita cepat putus asa. Sebaliknya, pilihlah untuk bersandar dan percaya kepada penyertaan Tuhan. Sekian sahaja dari kami untuk kali ini. Sebarang maklum balas atau pertanyaan bolehlah Anda tuliskan dalam bahagian ruang komen video ini. Kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran seterusnya. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Oh ya, pesanan khas dari kami, jaga diri Anda. Kita jaga kita. Kita mesti menang. Jumpa lagi, Tuhan memberkati.